kalian umat Islam mengharamkan babi dengan alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan terbesar di Eropa babi, makanannya sayuran, minumnya susu. Nggak ada penyebab haramnya. Karena kalian bilang babi haram, masalahnya salah satunya kena makan kotoran. Saya selamatkan dari itu. Nggak ada penyebab haram. Sementara kalian makan ayam, ayam makan kotoran. Tak ada Pak Ustaz, sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati. Pilih babi. Dua mudarat. Bertemu dua mudarat. Mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Bro, Ya, saya sengaja mengajak Anda untuk makan ini makanan enak. bentar dulu nih Pak. Jadi kemarin beliau ini Pak Pendeta Andreas ini ada kontak saya. Dia bilang mau ngajak saya makan makanan enak kata dia. Menurut dia makanan terenak kata dia. Nah, tapi beliau nggak ngomong nih mau makan apa. Jadi saya juga penasaran. Jadi kira-kira Bapak mau ngajak saya makan apa nih? Ah, di Flying Fish Sunter ini ada makanan yang enak spesial. Apa tuh Pak? Daging babi aja sudah enak. Ini ada yang lebih enak lagi, adalah kepala babi. Ini kepalanya bro. Kepala babi. Kepalanya bro. Oke lah. Kita ini kan Kepala, mantan murtad. Ya. Mana Mas. Nah, daftar menu? thank you Mas. Nih, Pak. Ini kepala babi, ini makanan spesial dan paling enak. Oke. Dan kebetulan kan kita juga di sini makanannya babi nih Pak. Babi. Dulu kan betul. juga kita murtadin. Ah, Saya juga kan hijrah juga belum lama nih. Saya pengen banyak tanya-tanya nih Pak. Ya. Kenapa di kepercayaan kita dulu babi haram? Ya. Saya juga pengen tahu gitu loh. Mungkin Bapak punya penjelasannya. Oh ya. Sebenarnya babi itu memang di dalam kitab saya yang lama, kitab Al-Quran, ada dua poin yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah yang kedua ayat 173 dijelaskan di situ bahwa makan daging babi itu memang haram. Tapi ada penjelasan di bawahnya dari ayat yang sama, bahwa kalau kita makan daging babi dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka itu tidak dianggap berdosa atau haram dan itu menjadi halal. Kita boleh makan babi itu untuk mempertahankan hidup. Jadi itu tidak dianggap berdosa kalau kita makan babi itu. Jadi gitu kalau bro. Memang pengikut Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu memang semua makanan itu diharamkan oleh Al-Quran bagi pengikut Isa Al-Masih. Ayatnya di dalam Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50 disebutkan di situ kata Allah kepada Muhammad tentang Isa Al-Masih. Aku datang kepadamu membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Yang pertama. Yang kedua, aku juga menghalalkan bagimu semua yang diharamkan oleh kitab Taurat. Yang ketiga dalam ayat yang sama, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, kata Isa Al-Masih di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Dan dari penjelasan ini bahwa pengikut Isa Al-Masih memang tidak ada makanan yang haram, baik itu dalam Bible maupun dalam kitab Al-Quran. Demikian bro. Jadi tidak ada yang haram bagi kita. Bagi kita yang Bagi kita sekarang. siap untuk. Waduh. Mantap nih ya. Oh, ini yang namanya Ini spesial bro. Oke, Ini siap. kepala babi. Ini enak. Kita makan tidak dengan nasi tapi dengan kentang. Ada kentangnya, ada sambal Nih kelihatannya dan segala enak nih, macam. guys. Kelihatannya enak banget. Bro, Oke. sebelum kita makan kita berdoa. Oh, siap. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Kristus berkati dan kuduskan makanan ini, kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan dan kehidupan bagi kami. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus memohon berkat, berkatilah, haleluya.
Amin. Kayaknya garing banget tuh, Pak. Waduh bro. Mantep nih. Saya pakai tangan aja Pak ya. Oh, Ribet silakan. kalau pakai ini. Wah. Saya coba Pak ya. Ya, Ini guys, yang katanya Pak Pendeta paling enak. Aku pengen cobain. suaranya ada krak. Pak, Itu yang bikin semakin enak tuh ada krak. saya mau tanya dulu nih. Kenapa baru ngajak saya sekarang? Daripada terlambat dan tidak makan sama sekali, lebih baik Saya kan terlambat. hijrahnya udah lama Pak. Kalau tau begini kan Bapak ajaknya dari dulu gitu loh. Oh. Ini enak loh Pak. Ini enak guys, enak banget sumpah. Kita coba Haleluya. sambalnya. Luar biasa memang. Ini sambal matanya ya. Sebelum saya jadi Kristen dan apalagi jadi pendeta, saya pernah makan seluruh makan, kepiting, udang, kambing, sapi, kerbau, domba, semua telah saya makan. Tapi babi ini makanan yang terenak yang pernah saya makan sampai dengan saat ini. Ya. Memang ini makanan enak Pak. Jadi rugi kalau kita tidak makan ini. Amin. Habiskan bro. Oh siap. Nanti Ini kita memang berdua habiskan. dibeli memang untuk dihabiskan. Oke siap. Sambil kita makan, Sambil makan. saya mau tanya-tanya lagi nih Pak. Oke. Kalau tadi kan saya nanya dari sudut pandang Yang iman lama. kita yang lama. Oke. Bagaimana dari sudut pandang iman kita yang baru? Kalau saya kan baca di perjanjian lama atau Taurat itu haram statusnya. Tapi untuk di Injil atau perjanjian baru halal. Nah mungkin Bapak punya penjelasan karena saya juga baru belajar nih Pak. Supaya nanti kalau ditanya orang pun saya bisa jawab gitu. Oh haleluya. Salam sambil saya kunyah ini dagingnya enak. Dalam kitab Taurat memang daging babi itu memang diharamkan. Tapi kita tidak hidup orang-orang Kristen seperti kita dan semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, kita hidup dengan hukum Taurat. Tapi kita hidup dengan hukum kasih karunia. Kenapa kita hidup dengan hukum kasih karunia? Karena yang pertama, kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Soal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi soal makan dan minum, makanan yang kita makan dan minum yang kita minum tidak membawa kita ke neraka, dan juga makanan ini tidak membawa kita ke sorga. Tetapi yang membawa kita ke sorga adalah kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang kedua, yang ketiga, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang membawa kita ke Berarti surga. apapun yang kita makan, apapun yang kita minum nggak menjamin kita ke surga atau ke neraka, nggak menjamin kita selamat atau tidak, Pak. Oh iya, betul, betul. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Alkitab dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19, perkataan Tuhan Yesus demikian. Apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak mengharamkan kamu, tidak menajiskan kamu, sebab apa yang kamu makan diolah di dalam perut, lalu hasilnya dibuang ke jamban. Tetapi yang mengharamkan kamu, yang menajiskan kamu, bahwa apa yang keluar dari mulutmu itu timbul di dalam hatimu, yaitu kalau kamu marah dengan orang lain, kalau kamu membenci orang lain, kalau kamu memfitnah orang lain, kalau kamu menghina orang lain, kalau kamu melecehkan orang lain, kalau kamu menjatuhkan orang lain, itu adalah najis bagi kamu. Sebab apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Oh, jadi bukan dari apa yang kita makan, tapi perkataan, tindakan kita yang sia-sia, yang merugikan orang lain, yang itu akan mengharamkan atau menajiskan kita, Pak. Ya, amin. Berarti bukan apa yang masuk dan bukan apa yang makan, ya berarti. Amin, betul. Berarti ini
Boleh dilanjut Pak. Boleh dihabiskan. Halal. Aduh. Lanjut Pak. Halal. Silakan. Jadi poin dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 itu, dengan mengatakan demikian, Alkitab berkata bahwa segala sesuatu adalah halal. Yang ketiga, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan demikian. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik dan tidak ada satupun yang diharamkan. Amin. Baik dan tidak ada satupun yang diharamkan. Asalkan yang pertama kita terima dengan ucapan syukur. Yang kedua, makanan itu dikuduskan oleh firman. Makanan itu dikuduskan oleh doa. Jadi makanya tadi kita sebelum makan doa dulu. kita berdoa. Orang-orang Kristen, orang percaya sebelum makan doa dulu. Karena makanan itu dikuduskan oleh firman dan juga dikuduskan oleh doa. Jadi habis doa kita makan, sukacita, bersyukur habis itu. Haleluya. Oke, thank you banget nih Pak. Itu bro. Buat waktunya, buat udah ngajak saya makan makanan enak, udah gitu dapat pengetahuan firman juga, buat nambah iman saya dan bisa menjawab ke semua orang juga. Thank you banget. Saya berharap next time Bapak nggak bosan buat ngajak saya, buat ngajar saya lagi. Saya akan ajak lagi nanti makanan yang lebih enak Thank you lagi. banget Pak. Halo, Assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedes. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka. Boleh jelaskan ayat mana yang menunjukkan kalau makan babi masuk neraka? Dan pertama nyobain rasanya tuh kayak ya kayak gitu deh. Lihat, kalian bisa lihat kan, ini lemaknya banyak banget. Kayak apa ya? Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati.
Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Gimana Chef rasanya Chef? Enak ya?